Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seni Yoli dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan mempresentasikan proses seisme. Proses seisme. Proses terjadinya seisme. Seisme atau gempa bumi terjadi karena lempeng-lempeng kerak bumi bergerak perlahan saling bergesekan, menekan, dan mendesak bebatuan. Akibatnya, tekanan bertambah besar. Jika tekanannya besar, bebatuan di bawah tanah akan pecah dan terangkat. Pelepasan tekanan ini merambatkan getaran yang menyebabkan gempa bumi. Satu, berdasarkan faktor penyebabnya. 1. Gempa bumi runtuhan atau fault earthquake. Gempa bumi runtuhan terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung atau akibat runtuhnya gua-gua besar. Radius getarannya tidak begitu luas dan tidak begitu terasa di tempat jauh. 2. Gempa bumi tektonik atau tectonic earthquake. Gempa bumi tektonik terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan sebarannya meliputi daerah sangat luas. Salah satu contohnya seperti gempa bumi yang terjadi di Bumi Nanggro, Aceh Darussalam. 3. Gempa bumi vulkanik atau volcanic earthquake. Gempa bumi vulkanik terjadi akibat adanya aktivitas gunung api. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi ini mendahului terjadinya erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi dalam waktu bersamaan. Getaran gempa vulkanik lebih terasa jika dibandingkan getaran gempa runtuhan. Getarannya terasa di daerah yang lebih luas. 2. Berdasarkan kedalaman hiposentrum. Berdasarkan hiposentrum atau titik pusat terjadinya gempa yang terletak dari lapisan bumi bagian dalam, dibedakan menjadi 3, yaitu gempa dangkal. Gempa dangkal memiliki kedalaman hiposentrum kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah. Gempa menengah memiliki kedalaman hiposentrum antara 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa dalam. Gempa dalam memiliki kedalaman hiposentrum antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini, tercatat gempa terdalam yaitu 700 km. 3. Berdasarkan jarak gempa. 4. Berdasarkan lokasi gempa. Jika dilihat dari lokasi terjadinya, gempa dibedakan menjadi 2, yaitu gempa daratan. Merupakan gempa yang episentrumnya berada di daratan dan memiliki peluang tsunami yang kecil. Gempa laut. Gempa yang episentrumnya berada di lautan dan memiliki potensi untuk terjadi tsunami. 5. Berdasarkan episentrumnya. Berdasarkan epicentrum, gempa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gempa sentral.
Gempa sentral adalah gempa yang episentrumnya berbentuk titik. Contohnya, gempa vulkanik dan gempa rutinan. Gempa linier. Gempa linier adalah gempa yang episentrumnya berbentuk garis. Contohnya, gempa tektonik. Skala intensitas gempa. Charles Richter merupakan ahli seismologi Amerika yang mengembangkan pengukuran kekuatan gempa atau yang sering dikenal dengan skala Richter. Richter menentukan dasar skalanya pada magnitudo dengan menggunakan rentang angka 1 sampai 9. Semakin besar angka, maka semakin besar magnitudonya. Dampak seisme. Seisme mengakibatkan banyak kerugian, baik secara fisik maupun sosial, antara lain kemiskinan dan kelaparan, korban meninggal, kerusakan fasilitas umum, banyak bangunan yang runtuh. Gempa bumi yang besar bisa menyebabkan tsunami jika di daerah pesisir, tanah retak, dan jalan putus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.